Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Empang TV. Pada video kali ini saya akan membahas tentang panen saya yang pertama ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa merasakan panen walaupun saya tahu hasilnya masih jauh dari kata ideal ya, bahkan belum memuaskan sama sekali. Bahkan ideal pun menurut saya itu belum, karena bebannya itu jauh di atas daripada pendapatannya ya teman-teman ya. Karena ikan yang saya panen kemarin itu adalah ikan yang masih kecil, sebenarnya masih ukuran 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Bahkan ada yang 9, 10 juga masih ada. Jadi yang saya ketahui juga memang itu adalah bibit yang kurang bagus. Dan juga dalam siklus pertama itu saya juga menyadari bahwa itu adalah siklus percobaan, di mana saya itu memang dari nol banget yang namanya bioflok, dan baru benar-benar belajar itu ya di bibit itu. Jadi benar-benar itu bibit udah mencoba kurang lebih 3 metode ya teman-teman. 3 metode sistem bioflok yang berbeda sampai akhirnya bisa sampai ke tahap ini, sampai bisa ke ukuran 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah itu dari satu kolam diameter 4 itu, kenapa saya bilang itu sangat jauh dari kata ideal, karena cuma dapat 95 kilo teman-teman. Bayangin aja selama 5 bulan budidaya dengan berbagai macam pengeluaran, beban dan lain sebagainya, itu cuma dapat 95 kilo. Jadi bisa saya bilang keuntungannya itu tidak ada sama sekali ya, bahkan ruginya itu lebih banyak. Tapi kalau kita berbicara tentang untung rugi, tentu saja itu masih sangat jauh dari visi saya dalam memulai budidaya ikan nila sistem bioflok ini. Yang penting kita sudah tahu bagaimana caranya berbudidaya ikan nila sistem bioflok, kita udah tahu celah di mana saja yang kita itu kemarin miss ya teman-teman, yang kita itu masih kurang, terutama di bibit, terus juga di pakan, metode, dan juga banyak hal ya sebenarnya. Yang penting adalah kita sudah tahu pos-pos mana aja yang kesalahan kita, dan kita juga udah tahu bagaimana langkah untuk membenahinya ya teman-teman, supaya di siklus berikutnya itu kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kenapa kok ikannya bisa lambat? Pertama, saya udah tahu dari bibitnya teman-teman. Jadi bibitnya itu memang bibit jelek ya. Begitu datang itu ukurannya itu memang tidak seragam, yang dimana saya itu mesennya itu 2 jari, tapi yang nyampe itu ukurannya sangat random ya teman-teman. Jadi di situ saya menebak bahwa itu adalah ikan-ikan reject, yang dimana sang penjual bibit itu, mereka itu melakukan sortir dulu. Sortiran pertama dan sortiran kedua mungkin mereka pakai, dan sisanya itu mereka kumpulkan di satu kolam misalnya. Dari beberapa siklus mereka mengumpulkan ikan reject di kolam tersebut, dan total akumulasi dari ikan-ikan reject itulah yang dijual ke saya, kayaknya seperti itu. Tapi ya udah, itu buat pelajaran aja supaya kedepannya kita bisa memilih bibit yang lebih bagus. Untuk saat ini teman-teman, untuk informasi teman-teman semua, saya juga beralih ke nila hitam ya teman-teman ya. Saya kedepannya saya nggak akan pakai yang namanya nila merah lagi, karena pertama pertimbangannya adalah pasar di sekitar kolam saya itu hampir 90% itu lebih menyukai ikan nila hitam dibandingkan nila merah. Yang kedua, menurut beberapa referensi, ikan nila hitam itu lebih cepat besar dibandingkan ikan nila merah ya teman-teman. Yang ketiga juga, dari beberapa referensi yang saya dapat dan sumber-sumber orang yang sudah membudidayakan ikan nila hitam, mereka itu lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan suhu yang ekstrim teman-teman. Kenapa sebenarnya? Kok ikan yang kemarin itu, yang merah itu, yang masih ukurannya itu kecil-kecil itu, kenapa saya jual? Sebenarnya saya itu berbudidaya itu memiliki target ya teman-teman. Dalam tahun ini target saya itu harus bisa mendapatkan panen yang besar ya, setidaknya di akhir tahun nanti, dimana katanya dalam tanda kutip di akhir tahun itu ikan nila itu permintaannya sangat banyak. Karena pertama, untuk apa? Kebanyakan orang itu melakukan bakar-bakar ya dalam tahun baru. Yang kedua juga isu bahwa hampir tiap tahun di akhir tahun, waduk-waduk seperti Cirata, waduk-waduk seperti apalagi Saguling dan lain sebagainya ya, Jatiluhur, itu ada yang namanya siklus tahunan, yaitu upwelling, di mana
eh, kebanyakan ikan-ikan waduk itu akan mati dan tidak bisa supply ke kota-kota besar seperti Jabodetabek, dimana ketika hal itu terjadi, maka permintaan ikan sangat tinggi tapi suplainya itu tidak ada. Nah, dari situlah ikan bioflok bisa masuk ke pasar-pasar di kota tersebut. Makanya saya memiliki target bahwa di akhir tahun, Desember atau di awal tahun di Januari itu saya harus memiliki stok yang banyak. Nah, karena ikan nila merah ini makan tempat ya teman-teman ya, makan satu kolam, menggunakan satu kolam, jadi saya memutuskan untuk segera memindahkan ikan tersebut atau segera panen ikan tersebut. Kebetulan saya juga sudah memiliki tim penjualan yang bisa membantu saya untuk melakukan penjualan. Jadi untuk masalah penjualan akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan memulai siklus baru lagi yang dimana saya menggunakan dua jenis bibit. Yang pertama adalah bibit Black Prima dari PT CPP yang sudah sangat jelas ya bibit bebet dan bobotnya, dan juga bibit dari Nirwana 3 yang kemarin itu sudah kita tebar dan sekarang ukurannya udah 2 jari ya teman-teman. Udah ada 2 jari, ada yang udah masuk 3 jari juga udah ada. Jadi perkembangan ini sangat pesat karena saya itu memeliharanya dari ukuran 57 atau 58 kalau nggak salah ya. Jadi langkah selanjutnya selama 3 bulan ke depan, pokoknya tuh Desember atau Januari awal, itu saya akan fokus di pembesaran ikan nila sistem bioflok, yaitu ikan nila merah, yaitu ikan nila hitam, yang targetnya akhir tahun itu insya Allah bisa panen 800 kilo sampai dengan 1 ton dengan menggunakan 4 kolam diameter 4 ini. Saya juga akan mengisi kolam itu tidak terlalu banyak teman-teman, tapi akan saya isi maksimal itu 850 ekor, dimana dengan memperkecil kepadatan ikan diharapkan ikan itu bisa lebih cepat besar dan kita tidak berinvestasi di jumlah ikan yang banyak, melainkan di bobotnya ya teman-teman. Karena dalam siklus panen itu tidak dilihat berapa banyak jumlah ikannya, tapi yang dilihat itu adalah berapa bobot ikan yang dihasilkan dalam suatu siklus panen. Dan kebetulan juga target pasar saya memiliki ukuran yang lumayan besar di nila hitam, yaitu di ukuran 600-700 gram, yaitu 2 kilo 3 ya teman-teman ya. Pokoknya itu ukuran 2, 3, 4 itu masuk di pasar yang akan nanti saya salurkan dari hasil panen. Jadi gitu ya teman-teman, kenapa alasannya saya itu bisa panen yang cepat banget padahal ukurannya itu masih sangat kecil-kecil. Jadi dalam budidaya ikan nila sistem bioflok, kita itu juga harus memiliki target, kita juga harus memiliki batasan, dan kita harus memiliki suatu langkah strategis yang dimana langkah itu harus benar-benar tepat ya. Jadi jangan sampai kita udah tahu bibit kita itu lambat besar dan kita pelihara terus sampai ikan itu besar. Yang ada kita itu boros di operasional, boros di listrik, boros di pakan dan lain sebagainya. Padahal bibitnya itu adalah bibit jelek yang tidak bisa besar ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, jangan terlalu sayang sama ikan, tapi kita juga harus bisa mengambil suatu langkah strategis yang dimana setidaknya itu bisa mengurangi kerugian yang kita dapatkan. Jadi saya rasa segitu saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.